Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tampaknya juga Ibu kelihatan lebih fresh. Mungkin beberapa item juga sudah disiapkan untuk kita. Sebelumnya saya mau tanya ini, kira-kira kedatangan Ibu di sini dan kita berbicara di sini, harapannya atau tujuannya nanti apa yang ingin Ibu dapatkan atau yang perlu dikembangkan? Kalau harapan dan tugas saya itu banyak sekali di sini. Masalah pelajaran, bagaimana saya masukkan ya dalam kerja saya yang masing-masing berpengalaman. Iya, iya. Oke, jadi kira-kira nanti di kelas itu mau materinya tentang apa, terus nanti mau tujuan itu apa ya? Iya. Kalau misalnya dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, saya pahami bahwa memang ini potensi siswa terkait dengan kita pendek. Kira-kira apa yang perlu saya bantu nih Bu untuk pengembangan diri Ibu terkait dengan FPP-nya? Saya masih menemukan mahasiswa dalam belajar. Jadi saya harus menjalankan dalam kerja saya itu bagian yang mana? Oke. Jadi terkait dengan minat belajar, jelaskan dulu bahwa kalau minat belajar ini masuknya itu di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini memang banyak sih, ada 3 tujuan. Salah satunya minat belajar siswa, kesiapan, untuk pembahasan berbeda sesuai dengan gaya belajar dari siswa. Nah, terkait dengan minat belajar, mungkin ini berpengaruh dari gaya belajarnya siswa. Kadang memang kita belum menyadari terkait dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar setiap siswa ini kan beda-beda. Kita tahu kalau anak kita ini beda-beda. Karena dia berbeda, itu dalam hal treatment kita pun juga harusnya berbeda. Misal contoh anak yang suka mendengar, tentu perlakuannya akan berbeda dengan anak yang sukanya berjalan aktif, maupun anak yang sukanya menonton video. Jadi ada itu visual, kemudian kinestetik. Jadi kalau memang fokusnya Ibu tadi di minat belajar itu, saya sarankan lebih dahulu Ibu melakukan asesmen tentang bagaimana gaya belajarnya siswa. Nah, kalau sudah dapat nanti, baru nanti kita keluarkan di dalam kegiatan pembelajaran kelas. Nah, saya ingin tanyakan, apakah asesmen itu sudah Ibu laksanakan? Tapi masih menemukan kendala. Itu masalah tadi kadang itu sudah saya lakukan, tapi kok masih masih belum bisa masih belum berhasil. Berarti Ibu artinya sudah tahu nih anak ini belajarnya seperti ini, jadi belajarnya ini, belajarnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita lihat, memang kalau di SPP ini belum terlihat di mana letak Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi. Kalau saya lihat di sini lebih belum jelas ya Bu. Contoh misalnya kegiatan di sini pertama, kalau misalnya di situ ada penugasan, jadi kalau saya lihat itu sebagian kelompok Ibu. Nah, ini lebih bagus kalau misalnya kelompoknya itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi kita. Contoh, misalnya anak dalam kelompok ini kegiatan
misalnya dia bisa dari video, kemudian menganalisis video, kemudian menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan atau berdiskusi di kelompok berdasarkan hasil video pengamatannya. Kemudian siswa di kelompok ini misalnya dia auditori, supaya mendengar mungkin ibu mau seperti orang yang sedang telling story, ceritakan sebuah cerita, diperdengarkanlah suaranya. Ya, nah, misalnya dia lebih mudah banyak orang yang menyampaikan dalam bentuk audio, dia diperdengarkan itu. Nah, kemudian ada anak yang mungkin harus aktif, dia lebih suka interaksi sesama dengan rekan-rekannya, bisa mungkin di dalam kelompok yang punya dan juga pola kurikulumnya itu disediakan sebuah kertas atau peta gitu ya, dan siswa dengan mudah bisa melihat dan nanti berdiskusi dengan temannya atau menyampaikan kepada yang di kelompok anaknya kayak gitu ya, lebih mudah bisa ya masuk dalam step-nya ya. Penugasan itu juga bisa beda. Ada anak yang mungkin mau tugas kali video aja, atau mau bikin cerita aja lah gitu ya. Itu juga sama dari semua kelompok video yang bikin. Kalau di sini sebenarnya sudah ada sih. Saya lihat dari awal sampai akhir ini semuanya itu dari PPK sudah terlihat semua, ada RK-nya, bagian kelompoknya juga jelas, apa yang dilakukan kelompoknya juga jelas, pendahuluan dari kegiatan pertama sampai kegiatan penutup itu jelas. Kalau menurut saya ini sudah siap dilakukan. Iya. Semoga nanti di kelas ibu maksudnya ya mudah-mudahan dari percakapan kita ini kita dapat sedikit inilah Bu ya, ada kendala, kemudian kalau misalnya sedikit informasi yang saya berikan mungkin bisa juga kita kaitkan proses sehingga kendala yang saya temui dalam ini semoga saya bisa melakukan. Terima kasih. Oke. Kemudian ini itu merupakan sebuah tradisi yang menceritakan kehidupan para dunia yang dilakukan dalam sifat kata dan tempat. Kenapa dia disebut fiktif? Kenapa sih pada tulis karena hanya rekayasa imajinasi sampai kayaknya apa dia sebut imajinasi rekayasa ilustrasi tidak sifatnya nyata. Pertanyaan kedua satu lanjut bahwa ada apa? Penemuannya sederhana. Dan masih lagi bersifat fiktif atau imajinasi ya. Yang terakhir ada hanya mempunyai satu alur ya. Jadi novel itu hanya memiliki satu alur ya. Rangkaian peristiwanya tidak dijelaskan berulang atau memiliki
ketika seperti novel dia ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Tetapi kalau cerpen dia hanya searah, satu alur saja. Ya, diceritakan dari awal kisahnya, dimulai dari peningkatan ceritanya sampai di mana, sampai kemudian berakhir cerita tersebut langsung tidak ada sambungannya, tidak ada cerita yang lebih panjang lagi. Ya, maka cerita itu diceritakan lebih singkat padat dan langsung selesai. Nah, ya, kalau cerita yang disambung belum menjadi kalau ceritanya sudah peneluhannya sudah dalam, peneluhannya sudah dijelaskan detail, itu berubah menjadi novel. Kalau cerpen dia peneluhannya sederhana, ada tokoh utama, ada tokoh pendamping, ya. Tokoh pendamping kemarin ada berapa? Dalam novel ada berapa kali? Ada 3 apa saja? Tokoh pendukungnya. Pertama, ya, kelompok 1 jawabannya kira-kira apa? Nilai apa? Tugas kalian dari kelompok 1 jawabannya apa? Nilai agama. Nilai agama. Apa alasannya? Karena menghafal kitab dan beribadah itu termasuk dalam agama. Oke. Alasannya ya, dia kelompok kedua nilai apa kandung sana? Nilai agama. Nilai agama apa alasannya nilai agama? Karena Oke, kelompok 3 jawabannya apa? Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Tidak boleh ribut. Kelompok 3 yang mana? Ada kelompok 2. Ya, kenapa rasanya? Yang tahu kelompok yang paling taat beribadah, yang paling taat beribadah. Ya. Karena berkaitan dengan masalah ini adalah masalah beribadah. Oke, kelompok 4 apa jawabannya? Alasannya kenapa? Karena menceritakan Oke, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk kutipan cerpen pertama jawabannya betul semua. Kenapa? Nilai yang pertama adalah nilai agama karena berhubungan dengan disebut di sana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya di situ. Ada kata-kata di sana adalah kitabmu kami hafal di luar kepala, ya. Ada lagi Tuhanku yang Maha Kuasa, ya. Di sana berhubungan dengan Tuhan dengannya kepada kepercayaan maka masuk ke dalam nilai agama. Oke, berikutnya kutipan cerpen kedua. Kelompok 1 apa jawabannya? Suara, konsisten suara. Nilai budaya. Alasan kenapa nilai budaya? Ya, karena kakak betul intinya, ya. Oke, kelompok 2. Apa jawabannya soal kedua? Nilai budaya. Alasannya apa? Ya, alasannya intinya adalah sering mempercayai dukun-dukun yang ada di daerah tersebut. Oke, kelompok 3 apa jawaban kutipan nomor 2? Nilai budaya. Alasannya apa? Tahu sih orang ngerti inti dari jawaban kelompok 3. Oke, kelompok 4 apa jawabannya kutipan nomor 2? Nilai budaya. Nilai budaya alasannya? Karena mempercayai tentang dukun-dukun. Oke, ya. Jadi jawaban untuk semua kelompok untuk kutipan nomor 2 adalah nilai budaya.
Ya, alasannya di sana karena mereka di sana adalah mempercayai nilai regulasi mempercayai adanya rukun dalam segala tindak perbuatan atau apapun di dalam daerah tersebut. Ya, itu masih kembali di ya. Berarti materi kita hari ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam cerpen, ya. Di mana nilai dalam cerpen itu ada nilai agama, ada nilai budaya, ada nilai sosial, dan ada nilai ekonomi. Dan nilai agama itu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau kepercayaan. Ya. Kemudian nilai budaya berarti nilai yang berupa adat istiadat atau sudah menjadi kebiasaan atau turun-temurun yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Ya. Nilai sosial berarti nilai yang berlaku atau berhubungan dengan masalah sosial atau masalah masyarakat lainnya. Terus yang terakhir adalah nilai ekonomi berarti yang berkaitan dengan masalah penghasilan, pendapatan, keuangan, ya, dan yang berlaku juga di dalam masyarakat dalam cerita cerpen tersebut, ya, yang nilai. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah semuanya paham, ya. Akhiri perjumpaan kita sampai hari ini. Bertemu kembali besok, ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.